Halo, nama saya Melisha Data Francisco, dan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai beberapa pertanyaan yang ada. Jadi, baiklah, yang pertama adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun di beberapa daerah, akses ke lembaga pendidikan masih terbatas, sehingga masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Pertanyaannya, jika Anda adalah seorang pemimpin daerah tersebut dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang dapat diambil serta alasan mengapa langkah tersebut efektif. Jadi untuk langkah pertama itu, karena kita tahu sendiri jika pendidikan yang kita dapat itu aksesnya terbatas, maka dengan masyarakat dapat membangun yaitu sebuah perpustakaan ataupun akses untuk berbagai ilmu-ilmu hadir untuk digunakan, seperti dengan berbagai macam buku-buku tersedia dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hal ini akan dapat keterbatasan atau keaksesan yang masih terbatas itu akan terkurang, karena walaupun dari lembaga pendidikannya itu kurang, adanya keterbatasan, namun dengan adanya bantuan lain seperti memberikan akses untuk informasi dari beberapa hal yang penting seperti pembelajaran, mungkin seperti adanya matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain-lainnya. Hal ini akan dapat sangatlah bermanfaat untuk mereka yang ingin mengetahui lebih dalam. Dan yang kita tahu juga, dengan adanya dunia yang serba digital ini, walaupun beberapa daerah itu akses ke lembaga pendidikan yang masih terbatas, dengan alat-alat teknologi dan digital, mereka dapat memenuhi atau mengakses informasi serta pendidikan yang jauh lebih luas, seperti penggunaan HP, ponsel, televisi bahkan, dan juga dengan berbagai macam video di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi untuk keterbatasan itu akan dikurangi karena kita dapat menggunakan teknologi sebagai jalan untuk mengakses pendidikan yang terbatas. Dan juga kita dapat melakukan tindakan, yaitu adalah penyesuaian kurikulum. Yang karena kita ketahui, jika tempat mereka yang diakses itu sedikit, maka mereka akan dapat diberikan kurikulum yang lebih baik. Seperti mungkin kurikulum yang jauh lebih berunjuk pada beraktivitas dibandingkan belajar, yang dimana mereka juga beraktivitas sambil belajar. Namun dari kurikulum tersebut, mereka dapat belajar dengan berbagai hal yang penting dari kegiatan mereka lakukan. Mau itu berpendidikan atau tidak, ada halnya untuk mereka untuk mempelajari hal baru, mungkin seperti memasak ataupun menanam tanaman. Mereka juga dapat mengobservasi tanaman-tanaman apa saja yang dapat mereka tanam, dan juga manfaat tanaman tersebut. Untuk masak, mungkin mereka dapat belajar untuk masak makanan-makanan khas Indonesia yang juga termasuk pelajarin mengenai Indonesia. Ataupun mereka dapat melakukan kegiatan lainnya yang di luar sekolah, yang dapat meningkatkan rasa penasaran mereka akan ilmu pengetahuan, seperti mungkin melakukan membuat pesawat sederhana yang akan membuat siswa-siswinya
tertarik untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru, ataupun membuat sebuah sebuah project yang memiliki unsur-unsur kimia, fisika, ataupun matematika. Dari hal ini, walaupun mereka tidak dapat mengakses seperti buku pembelajaran yang tidak penuhi, atau mungkin kurangnya informasi dari guru-guru yang telah mereka bimbing, dan juga buku yang mereka dapatkan dengan cukup baik, mereka dapat belajar walau mungkin tidak penuh atau tidak begitu lengkap, tapi dari hal itu mereka dapat belajar begitu banyak melalui dari kegiatan-kegiatan dari kurikulum yang tersedia. Atau mungkin kurikulum yang diberikan adalah kurikulum yang lebih menuju pada persoalan seperti bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dan kenapa aku memilih tiga langkah tadi itu tersebut masih efektif, karena selain efektif, mereka juga akan dapat praktis untuk mempelajari hal-hal yang akan ada dan rintangan-rintangan yang akan diberikan pada kehidupan mereka saat dewasa, ataupun pada saat mereka akan menuju pada usia yang lebih jauh. Kemudian 2, lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dan mempertahankan nilai-nilai moral era digital serba cepat ini? Berikan 2 peran dari masing-masing keluarga. Nah, dari ini kita tahu dari kehidupan modern, tekanan ekonomi pasti akan lebih berat dan adanya pergeseran nilai. Dari lembaga pendidikan akan memberikan pendidikan akan sikap ataupun nilai sifat yang akan dipelajari. Jadi maksudnya itu dari pendidikan, orang-orang akan dapat belajar bagaimana cara bersikap lebih baik, lebih sopan santun, lebih tahu bagaimana cara bergaul dan juga mereka akan dapat mengerti sama dengan yang lain karena melihat dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mereka akan dapat merasakan rasa empati dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam rintangan yang ada. Mau itu orang tua ataupun anak-anak, lembaga pendidikan sangatlah diperlukan, karena hal ini benar-benar diperlukan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Apalagi ini berhubungan dengan pendidikan. Dan juga lembaga pendidikan ini dapat memberikan yang namanya itu adalah kegiatan seperti kurikulum yang tepat. Jadi dari hal ini, dengan tindakan dalam pendidikan ini, murid-murid ataupun orang-orang akan diberikan kurikulum yang menggunakan teknologi. Yang memiliki maksud adalah mereka menggunakan teknologi dengan tepat. Jadi mereka menggunakan teknologi pada saat yang benar-benar dibutuhkan dan bukan asal digunakan begitu saja. Dengan tujuan memberikan mereka akses penggunaan teknologi yang lebih luas, tapi digunakannya untuk hal positif, seperti mungkin dalam tugas kelompok, tugas pekerjaan, ataupun tugas lainnya. Seperti tugas kelompok untuk melakukan presentasi, yang mereka akan menggunakan
PPT untuk membuat sebuah presentasi, atau juga begitu juga dengan orang-orang kantoran yang akan melakukan sebuah presentasi, ataupun mereka akan jauh lebih menggunakan teknologi seperti menggunakan platform online yang dimana mereka dapat mencari sumber-sumber yang terkait akan informasi yang mereka akan pelajari. Kemudian untuk lembaga selanjutnya itu adalah lembaga agama. Dari lembaga agama ini akan diberikan namanya dukungan spiritual. Jadi untuk spiritual ini mereka akan diberikan dan menunjukkan jalan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Mungkin untuk orang tua mereka menghadapi kesulitan seperti dalam keuangan, keekonomian, dan lebih lainnya. Ataupun anaknya juga yang memiliki masalah ataupun tekanan dalam kehidupan mereka, seperti yang menyebabkan mereka menjadi adanya pergeseran nilai. Sehingga dengan adanya lembaga agama ini, mereka akan menekankan untuk memberikan jalan yang jauh lebih baik dan jauh lebih tepat. Dan juga lembaga agama dapat memberikan dukungan komunitas, jadi mana komunitas dengan kepercayaan yang sama atau mungkin kepercayaan yang berbeda tapi memiliki inti yang sama, seperti kesabaran, memiliki rasa kasih, mengampuni, dan juga pengendalian diri. Dari hal ini, mereka akan memberikan dorongan. Dengan begitu, orang-orang yang akan didorong tersebut akan jauh lebih mengerti apa yang akan mereka lakukan. Karena dengan dukungan yang diberikan dengan orang-orang yang mereka percaya, mereka dapat lebih percaya diri dan lebih maju ke depan. Dan kemudian berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Baiklah, untuk lembaga ekonomi ini, mereka dapat melakukan yaitu bansos atau bantuan sosial, jadi mana hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang di luar sana ataupun yang kurang mampu untuk membiayai kehidupan mereka, seperti memberikan mereka uang ataupun memberikan mereka beberapa subsidi ataupun tempat tinggal yang layak, mau itu sementara pun atau selamanya. Dan gitu mereka dapat bertahan hidup dengan kebutuhan yang mereka dapat penuhi perlahan-perlahan, dan juga membuka peluang pekerjaan, seperti membuka peluang pekerjaan pada mereka yang benar-benar hal ini akan sangat diperlukan, karena kebanyakannya itu orang yang miskin itu ataupun yang tidak dapat terpenuhi itu karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi mungkin akan jauh lebih buka luas peluang pekerjaan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan juga lembaga ekonomi dapat melakukan peningkatan upah yang minimum. Yang kita ketahui, setiap harga barang itu akan jauh lebih meningkat pada setiap tahunnya. Mau itu meningkat 1.000, 2.000, 3.000 ataupun bahkan 5.000. Jadi dengan upah yang cukup, kita pada pekerjaan harus diketahui berapa biaya upah yang diperlukan untuk membiayai kehidupan mereka sendiri-sendiri. Jadi dengan meningkatkan upah mereka sedikit dengan minimum, supaya mereka dapat kebutuhan hidup mereka cukup, hal ini akan sangatlah membantu. Jadi mereka dapat
membiayai kehidupan mereka sendiri dengan membeli apa yang ingin mereka perlukan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga mungkin tempat tinggal yang lebih layak karena dengan upah yang mereka peroleh. Kemudian, lembaga agama memiliki fungsi untuk menjaga dan mengarahkan kehidupan sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai moral yang dijunjung tinggi. Namun globalisasi telah membawa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana lembaga agama dapat tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar? Berikut 3 langkah konkret. Maka jawabannya itu adalah membuka sebuah cara-cara pada berbagai tempat lah. Jadi untuk lembaga agama ini mereka dapat memberikan brosur seperti yang berhubungan tentang keagamaan yang kita ketahui, karena kehidupan sosial ini yang sesuai dengan nilai moral dijunjung tinggi, namun karena adanya perubahan di luar masyarakat ini dan kalangan generasi muda, hal ini yang dilakukan itu dapat seperti memberikan sebuah brosur mengenai keagamaan, supaya mereka yang di kalangan generasi muda, mereka dapat memiliki rasa empati ataupun rasa pembelajaran yang mereka ketahui. Walaupun itu sulit dan tidak begitu sering juga sih, tapi dari berbagai tempat banyak sekali orang-orang membagikan brosur mengenai keagamaan, seperti bagaimana cara walaupun berbeda agama tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu seperti bagaimana cara menyayangi atau mengasihi, ataupun bahkan bagaimana cara mereka untuk saling memahami dan tidak saling menjatuhkan samanya. Juga lembaga agama ini dapat membuka ataupun mengupload video di berbagai platform, karena kita ketahui dari kalangan generasi muda yang sekarang itu jauh lebih cenderung pada teknologi seperti ponsel dan dengan berbagai media sosial seperti mungkin Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Mereka dapat jadi lembaga agama ini mereka dapat mengupload video-video keagamaan yang benar-benar merujuk pada keagamaan. Jadi tidak ada saling sikap menjatuhkan agama-agama lain, melainkan untuk memberikan dukungan seperti pada generasi muda untuk memilih jalan tepat, cara mengampuni, cara mengasihi, dan juga cara menghormati dan sebagainya. Dan juga cara ketiga itu mereka dapat melakukan sebuah kegiatan keagamaan bersama. Seperti mungkin yang kita ketahui generasi muda ini, sekolah juga bisa dapat membuka kegiatan keagamaan itu seperti mungkin acara Natal gitu kan, acara Natal, Easter, ataupun dengan acara lainnya yang berhubungan dengan keagamaan. Dan hal ini dapat membuat kalangan generasi muda tertarik karena pembawaannya yang menarik. Yang kita ketahui kalau kalangan generasi muda ini jauh lebih menyukai sesuatu yang memang yang menarik bagi mereka. Jadi dengan penyampaian yang menarik, mereka akan dapat merasa fokus dan terbawa akan pesan yang diberikan. Jadi mau itu dalam sekolah, perkantoran pun dapat dilakukan hal keagamaan. Itu walaupun itu berbeda agama, mau agama yang sama dengan dia atau tidak, tapi dengan tujuan ataupun dengan alasan sama, yaitu seperti memberikan contoh seperti cara mengasihi, cara toleransi,
ataupun cara untuk jauh lebih bersabar dan mengendalikan diri sendiri, serta saling memberikan kasih, itu akan dapat sangatlah mempengaruhi. Jadi itulah tiga langkah konkret yang dapat terjadi ataupun dilakukan. Terima kasih.